Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa kembali dengan saya, Karstu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh di pelosok, hiduplah seorang gadis bernama Munaroh bersama keluarganya. Desa tempat mereka tinggal dikelilingi oleh hamparan sawah hijau yang luas, pepohonan yang rindang, serta udara yang masih segar. Kehidupan di desa itu sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan juga masyarakatnya hidup dalam kebersamaan. Munaroh adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya Pak Dudung adalah seorang petani yang bekerja keras menggarap sawah milik orang lain. Sementara ibunya, Bu Inem, adalah ibu rumah tangga yang sesekali membantu tetangga membuat anyaman bambu untuk menambah penghasilannya. 2 adiknya yang masih kecil, Siti dan juga Raffi, selalu bermain di halaman rumah mereka yang sederhana, yang berdinding kayu dan juga beratapkan seng yang mulai berkarat di beberapa bagian. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Munaroh tidak pernah menyerah pada keadaan. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan semangat belajar yang tinggi. Setiap hari dia bersekolah berjalan kaki hampir 5 km menuju sekolah satu-satunya di desa. Tak jarang ia juga harus menerjang hujan ataupun panas terik demi bisa sampai ke kelas tepat waktu. Buku-bukunya ia rawat baik-baik, meski sudah mulai lusuh karena sering dipakai. Hari itu adalah hari yang sangat bersejarah bagi Munaroh. Ia baru saja pulang dari acara kelulusan SMA di kecamatan yang berjarak beberapa puluh kilometer dari desanya. Dengan penuh kebanggaan, kini ia membawa sebuah map yang berisi pengumuman bahwa dirinya telah diterima di salah satu perguruan tinggi di kota Semarang. Dia mendapatkan beasiswa. Singkatnya, sampainya di rumah, Munaroh langsung disambut oleh ibunya yang sudah menunggu dengan wajah cemas. "Naroh, bagaimana hasilnya, nak?" tanya Bu Inem sambil mengelap tangannya yang masih berdebu setelah selesai menumbuk padi. Munaroh tersenyum lebar dan mengangkat mapnya. "Alhamdulillah, Bu, aku diterima di kampus itu." Mata Bu Inem berkaca-kaca, begitu pula dengan Pak Dudung yang saat itu baru saja pulang dari sawah dengan baju penuh lumpur. Ia menghampiri putrinya dan menepuk bahunya dengan bangga. "Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak selalu yakin, nak, kamu pasti bisa," ujar Pak Dudung dengan suara bergetar. Namun di balik kebahagiaan itu, ada satu kekhawatiran yang tak bisa dihindari. Bagaimana mereka akan membiayai kuliah Munaroh? Hingga malam harinya, setelah makan malam sederhana dengan nasi, sayur bening dan juga tempe goreng, keluarga kecil itu duduk bersama di ruang tengah yang hanya diterangi lampu minyak. Pak Dudung menarik nafas panjang lalu berkata, "Nak, Bapak bangga sekali kepadamu. Tapi jujur saja, Bapak masih belum tahu bagaimana caranya membiayai kuliahmu." "Pak, aku mengerti, Pak. Aku juga kan sudah mencari tahu tentang beasiswa. Aku akan berusaha semampuku agar tidak terlalu membebani Bapak dan Ibu." Pak Dudung mengangguk pelan. Ia tahu bahwa anaknya sangat gigih dan ia sendiri tidak akan tinggal diam. Jika harus bekerja lebih keras di sawah ataupun mencari pekerjaan di tambahan kota, ia akan melakukannya demi pendidikan anaknya. Keesokan harinya, kabar tentang keberhasilan Munaroh pun
yang diterima oleh universitas sudah tersebar ke seluruh desa. Para tetangga datang silih berganti untuk mengucapkan selamat. Memang di desa itu adalah desa yang sangat pelosok. Sangat jarang ada anak yang bisa melanjutkan kuliah ke kota, apalagi dari keluarga yang hidupnya pas-pasan. Munaro, kamu benar-benar membuat bangga desa kita. Jangan lupa, nanti kalau kamu sudah berhasil, jangan lupakan kamu halamanmu. Di sini juga kan, tenaga kesehatan masih jarang, masih sedikit. Ucap Pak Lurah saat itu. Iya Pak, aku akan kembali dan membawa ilmu untuk membangun desa ini. Hari-hari berikutnya ia mulai bersiap-siap untuk keberangkatannya ke kota Semarang. Hingga singkatnya saat itu ibunya mulai mengemasi beberapa pakaian ke dalam tasnya. Sementara ayahnya berusaha mencari pinjaman untuk biaya perjalanan dan juga kebutuhan awalnya di kota. Meski berat, mereka tahu bahwa ini adalah awal dari perubahan besar bagi Munaro dan juga keluarga mereka. Saat hari keberangkatan tiba, Munaro berdiri di depan rumahnya, menatap sekeliling dengan perasaan campur aduk. Adik-adiknya memeluknya erat, tak ingin kakak mereka pergi terlalu jauh. Kak Ara, kakak jaga diri baik di sana ya kak. Jangan lupa anakku, kata Siti dengan mata berkaca-kaca. Munaro mengangguk sambil mengusap kepala adiknya. Iya, kakak janji. Kalian juga harus rajin belajar ya, biar suatu saat nanti kalian bisa mengejar cita-cita kalian seperti kakak sekarang. Dengan berat hati ia pun melangkah pergi, menaiki angkutan pedesaan yang akan membawanya ke kota. Perjalanan baru saja dimulai dan Munaro bertekad untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia tahu perjalanan merantau tidak akan mudah, akan ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Ia akan membuktikan bahwa anak desa pun bisa menggapai impian mereka. Singkat cerita, Pak Dudung saat itu di malam itu menghela nafas panjang saat menatap langit malam yang gelap. Hanya bintang-bintang yang menemani perjalanan mereka menuju terminal. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Suara jangkrik bersahutan dari sawah-sawah di pinggir jalan setapak yang telah mereka lalui. Munaro duduk di boncengan motor butut ayahnya, memeluk tas ranselnya erat-erat. Sesekali ia memperbaiki jilbabnya yang tertiup angin malam. Matanya menatap lurus ke depan, tapi pikirannya melayang ke banyak hal. Ia membayangkan bagaimana kehidupannya di Semarang nanti, jauh dari keluarga, jauh dari desa dan harus beradaptasi dengan suasana kota yang begitu berbeda. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mereka pun akhirnya sampai di jalan besar yang lebih ramai. Lampu-lampu kendaraan menyilaukan mata dan suara klakson bersahutan. Terminal masih berjarak cukup jauh dan Pak Dudung harus lebih berhati-hati saat membawa motornya. Bapak nanti gak usah khawatir ya Pak. Aku pasti baik-baik saja di sana, kata Munaro berusaha meyakinkan ayahnya. Pak Dudung mengangguk tapi tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Apalagi Munaro adalah anak pertama dan dia adalah perempuan. Iya nak, kamu harus berhati-hati ya. Jangan gampang percaya sama orang asing. Kalau ada apa-apa, langsung telepon bapak atau ibu. Ya, kasih kabar. Munaro hanya tersenyum dan mengangguk. Hingga setelah perjalanan yang cukup melelahkan, mereka tiba di terminal pada pukul 9:30 malam. Terminal tampak ramai meski sudah larut. Banyak orang berlalu lalang dengan barang bawaan mereka. Ada yang duduk menunggu bus, ada pula yang berbicara dengan suara lantang. Beberapa pedagang asongan masih sibuk menawarkan dagangan mereka kepada para penumpang yang sedang menunggu keberangkatan. Di salah satu bangku panjang dekat loket tiket, seorang gadis berdiri sambil menggenggam koper berwarna merah muda. Ia melambaikan tangan begitu melihat Munaro datang. "Nara, sini," panggilnya.
Munaro tersenyum lebar dan segera menghampiri gadis itu. Ia adalah Fani, teman SMA-nya yang berasal dari desa sebelah. Berbeda dengan Munaro yang berasal dari keluarga sederhana, Fani ini berasal dari keluarga yang kaya, yang memang cukup berada. Ayah dari Fani juga memiliki usaha toko kelontong di pasar besar di kecamatan. Dan ia tidak perlu pusing memikirkan biaya kuliah seperti Munaro. Maaf lama ya Van, soalnya aku udah antar bapak naik motor. Udah gak apa-apa, aku juga baru sampai kok tadi. Aku naik mobil sama ayah, tapi ayahnya udah pulang lagi. Katanya biar aku belajar mandiri. Saat sedang berbincang saat itu, Pak Dudung mendekati Munaro dan juga menepuk bahunya. Yaudah nak, bapak pulang dulu ya. Kalian hati-hati di jalan. Iya Fani? Iya pak. Munaro lalu memeluk ayahnya erat. Terima kasih ya pak. Doakan aku. Semoga aku bisa menggapai mimpiku. Pasti. Pak Dudung mengangguk sambil mengusap kepala anak sulungnya itu. Matanya berkaca-kaca tapi ia berusaha tetap tegar. Hingga saat Pak Dudung mau pergi, Fani dan juga Munaro pun mencium tangan dari Pak Dudung. Saat itulah Pak Dudung pergi, Munaro lalu duduk di bangku terminal bersama Fani. Mereka berbincang untuk mengusir rasa gugupnya. Evan, nanti kita akan tinggal di kos yang sama kan? Iya, untung saja kita dapat tempat yang dekat dari kampus. Yaudah, kita nunggu bus kita. Tak lama kemudian bus yang akan membawa mereka ke Semarang pun telah tiba. Para penumpang segera bergegas menaiki kendaraan besar itu. Munaro dan Fani mengambil tempat di bagian tengah dekat jendela. Hingga pada malam itu pun perlahan bus mulai bergerak meninggalkan terminal. Munaro menatap keluar jendela melihat lampu-lampu kota kecil yang semakin lama semakin menjauh. Perasaan haru kembali menyelimutinya. Ini adalah awal dari perjalanan panjangnya. Saat malam semakin larut, sebagian besar penumpang sudah mulai terlelap. Fanny pun bersandar di kursinya tertidur dengan earphone masih terpasang di telinganya. Namun berbeda dengan Munaro, dia masih terjaga. Matanya menatap keluar jendela menembus kegelapan malam. Di dalam hatinya ia berjanji bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin. Ia ingin menjadi dokter bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk desanya. Ia ingin suatu hari nanti kembali dan juga membantu orang-orang di kampungnya yang sering kesulitan mendapatkan pengobatan untuk kesehatannya. Perjalanan ini baru saja dimulai. Masih banyak rintangan yang harus ia hadapi. Tetapi Munaro yakin, dengan kerja keras dan doa, ia bisa mencapai impiannya. Singkat cerita, pada beberapa hari, matahari pagi menyinari kota Semarang dengan hangat. Sudah beberapa hari sejak Munaro dan Fani memulai kehidupan baru mereka sebagai mahasiswa. Di awal-awal hari-hari pertama di kampus, terasa begitu melelahkan karena mereka harus menjalani ospek. Sejak pagi buta, Munaro dan Fani sudah bersiap-siap di kosan. Mereka mengenakan pakaian seragam ospek yang telah ditentukan panitia, lengkap dengan atribut aneh-aneh yang harus mereka bawa, seperti tas dari karung, dan juga papan nama berukuran besar. Roh, kamu sudah siap? Tanya Fani sambil merapikan rambutnya di depan cermin. Udah nih Van, tapi jujurnya lagi ngantuk banget nih. Ya sama sih, yaudah deh, kita jalani aja. Namanya juga kan mahasiswa baru. Mereka pun berangkat ke kampus bersama. Setibanya di sana, lapangan kampus sudah penuh dengan mahasiswa baru yang berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Beberapa panitia berseragam ospek berdiri di tengah lapangan dengan wajah serius, siap memberikan instruksi. Munaro berdiri di antara kerumunan sambil memperhatikan suasana. Ia merasa sedikit canggung karena belum banyak mengenal teman-teman seangkatannya. Fani yang lebih percaya diri dengan mudah berbaur dengan mahasiswa lain.
Hingga saat itu pun hari pertama ospek diisi dengan berbagai kegiatan. Mulai dari perkenalan, seminar motivasi hingga tugas-tugas kecil yang harus mereka selesaikan dalam kelompok. Munaro berusaha aktif meskipun di dalam hati, ia merasa tidak terlalu nyaman dengan suasana yang begitu ramai. Beberapa hari kemudian ospek pun akhirnya selesai dan perkuliahan resmi dimulai dengan Munaro mulai lebih mengenal kampusnya, mengenal dosen-dosen serta memahami sistem belajar dari perguruan tinggi. Tak terasa waktu yang berjalan cepat, 2 bulan pun telah berlalu, dan kini kehidupan sebagai mahasiswa sudah mulai terasa lebih normal. Munaro semakin terbiasa dengan jadwal kuliah yang padat, tugas-tugas yang menumpuk serta lingkungan kampus yang jauh berbeda dari desanya. Namun dalam hal pergaulan, Munaro tetap tidak banyak memiliki teman. Ia lebih sering bersama Fani, yang memang sudah menjadi sahabatnya sejak awal. Selain Fani, ia hanya akrab dengan beberapa teman sekelas yang sering duduk bersamanya di ruang kuliah. Hingga suatu siang saat istirahat, Fani mengajak Munaro ke kantin. "Munaro, kayaknya kamu harus mulai bergaul lebih banyak deh. Jangan cuma sama aku terus. Kamu kan cantik. Aku yakin pasti di sini banyak kok lelaki-lelaki tampan yang mau sama kamu," kata Fani sambil menyeruput jus mangga. Munaro hanya tersenyum kecil. "Gak lah Van, aku juga kan gak terlalu pandai dalam pergaulan. Lagi pula aku sudah nyaman seperti ini. Masalah cinta-cintaan, aku kurang memikirkan Van. Aku mau fokus kuliah aja." Fani menghela nafas saat itu. "Ya udah deh. Tapi sih menurutku ya, kalau kamu mau sukses di kampus, kamu juga kan harus punya koneksi. Teman-teman itu penting loh." Munaro mulai memahami maksud dari Fani. Namun ia memang tipe yang lebih suka fokus pada tujuan utamanya, belajar dan menyelesaikan kuliah sebaik mungkin. Meskipun begitu, ada satu hal yang membuatnya sedikit gelisah. Beberapa teman sekelasnya tampaknya mulai melihat perbedaan antara dirinya dan juga Fani. Mereka tahu bahwa Fani berasal dari keluarga kaya, sementara Munaro, yang dari desa dengan kehidupan yang sederhana, dia adalah 360 derajat kebalikan dari Fani. Beberapa kali ia juga merasa ada bisik-bisik di belakangnya ketika ia dan Fani berjalan bersama. Meski tak ingin ambil pusing, tetap saja hal itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Namun Munaro yang tetap berusaha tidak terpengaruh. Baginya yang terpenting adalah perjuangan untuk meraih impian menjadi dokter. Dan untuk itu ia harus tetap fokus dan juga bekerja keras. Hari-harinya di kampus berjalan dengan baik. Tugas semakin banyak, ujian semakin dekat dan tantangan demi tantangan terus berdatangan. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah. Perjalanan ini masih panjang dan Munaro yakin dengan ketekunan ia akan sampai pada tujuan akhirnya. Ketika ia di kos pun, ia selalu membuka buku-bukunya, mempelajari beberapa pelajaran yang masih belum dia pahami. Karena sebentar lagi akan ada ujian yang nantinya akan ditentukan dengan nilai yang menentukan baginya. Sudah 2 minggu berlalu sejak Munaro mulai beradaptasi dengan kehidupan di kampus. Kini ujian tengah semester pun sudah di depan mata. Kesibukan mahasiswa semakin terasa. Perpustakaan penuh dengan mahasiswa yang sibuk membaca. Kantin lebih ramai dari biasanya karena banyak yang berdiskusi dan suasana di kampus semakin tegang. Munaro sendiri sibuk mempersiapkan diri. Ia lebih sering menghabiskan waktu di kamar kosnya untuk belajar. Sesekali ia pergi ke perpustakaan sendirian. Sementara Fani, dia lebih suka belajar di kafe ataupun tempat-tempat yang lebih santai. Pada suatu pagi, tepat di hari ujian, Fani terlambat bangun. Ia panik begitu melihat jam dinding di kamarnya menunjukkan pukul 7:30. Ujian akan dimulai 8 tepat. Dan jarak dari kos mereka ke kampus membutuhkan waktu sekitar 15 menit dengan berjalan kaki. "Ya ampun, Naro, aku kesiangan.
Teriak Fanny panik sambil meraih tasnya. Munaro yang sudah rapi sejak setengah jam lalu hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum tipis. Yah, aku udah bangunin kamu loh dari tadi. Tapi kamu bilang 5 menit lagi terus. Fanny tidak sempat menjawab. Ia pun langsung lari keluar kamar bahkan lupa membawa air minumnya. Munaro yang sudah siap hanya mengikutinya dengan langkah cepat dari belakang. Begitu sampai di kampus, Fanny masih terus berlari menuju ruang ujian di lantai 3. Ia terus berlari di sepanjang lorong utama kampus, melewati banyak mahasiswa yang sudah duduk santai karena mereka datang lebih awal. Tanpa sengaja saat berbelok di tikungan lorong, Fanny menabrak sekelompok mahasiswa laki-laki yang mengenakan jaket basket berwarna biru tua. Benturan cukup keras terjadi membuat Fanny hampir terjatuh. Salah satu dari mereka pun dengan sigap menangkap lengannya sebelum tubuhnya benar-benar menyentuh lantai. Fanny mengangkat wajahnya dan pandangannya bertemu dengan seorang pria berpostur tinggi dengan wajah tampan dan juga tatapan tajam. Pria itu tersenyum tipis sementara tangan kanannya masih memegang lengan Fanny. Lain kali hati-hati dong. Jangan lari-larian di sini, katanya dengan nada santai. Fanny mengerja beberapa kali, menyadari bahwa ia baru saja menabrak rombongan anak basket yang cukup terkenal di kampus. Maaf kak, aku buru-buru, jadi aku gak sengaja, kata Fanny dengan nafas masih terengah-engah. Salah satu anggota tim basket lainnya pun tertawa kecil. Kalau semua cewek yang nabrak pria cantik ini, dia pasti betah ditabrak tiap hari. Brian, pria yang tadi menahan Fanny agar tidak jatuh, hanya tersenyum sambil tetap menatapnya dengan pandangan penuh minat. Jangan lari-lari di lorong lain kali ya. Tapi kalau butuh alasan buat ketemu aku lagi, bolehlah nabrak aku kapan saja, katanya dengan nada menggoda. Munaro yang baru saja tiba di tempat kejadian, dia pun segera menarik tangan Fanny. Fanny, ayo, udah hampir jam 8 loh. Fanny pun langsung tersadar dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia buru-buru berlari lagi menuju ruangan ujian bersama dengan Munaro. Brian dan teman-temannya hanya saling pandang sambil tersenyum. Salah satu dari mereka menepuk bahu Brian. Kelihatannya lo ketemu target baru, bro. Brian hanya tersenyum tipis. Pandangannya masih mengikuti sosok Fanny yang menghilang di balik lorong. Fanny memang adalah gadis yang cantik. Dia sering perawatan karena dia memang adalah anak orang kaya. Jadi, melihat Brian seorang playboy, Brian pun langsung tertarik dengan kecantikan Fanny. Setelah ujian selesai saat itu singkatnya, Fanny masih merasa malu dengan kejadian tadi. Saat ia dan Munaro duduk di kantin untuk makan siang, ia pun menghela nafas panjang. Aduh Mon, aku malu sekali lo tadi. Makanya, salah sendiri kamu lari-lari kayak gitu. Untung mereka baik, kalau enggak bisa berabe nantinya. Iya sih, tapi aku gak nyangka loh kalau yang kutabrak itu ternyata Kak Brian. Munaro menatapnya dengan bingung. Brian? Emangnya dia siapa, Van? Iya, Brian itu ketua tim basket. Dia itu anak pejabat kaya loh, Mun. Banyak cewek di kampus ini yang suka sama dia. Tapi dia juga terkenal playboy. Aku sering lihat di akun sosial medianya loh. Munaro hanya mengangguk, tidak terlalu tertarik dengan gosip seperti itu. Ya udahlah, gak usah dipikirin. Yang penting kan kita udah selesai ujiannya. Namun tanpa mereka sadari, sejak hari itu perhatian Brian terhadap Fanny mulai berbeda. Entah apa yang ada di pikirannya, tapi jelas Fanny telah menarik perhatiannya dengan cara yang tidak terduga. Sesampainya di kos saat itu, Fanny langsung melemparkan tasnya ke atas kasur. Ia menghela nafas panjang, masih teringat kejadian di kampus tadi pagi. Dengan refleks, ia pun mengambil ponselnya dan membuka sosial medianya. Seperti biasa,
Ia mengunggah story tentang harinya yang cukup kacau, menambahkan emoji tertawa dan juga tulisan singkat. Hari ini ketabrak ujian dan ketabrak anak basket. WKWKWK. Seperti itulah tulisan yang dia upload oleh Fanny di sosial medianya. Sementara Munaro yang sedang duduk di kasurnya sendiri hanya menggelengkan kepala. Kamu tuh gak ada capeknya ya, Van? Baru juga pulang. Ya gimana ya? Hidup kan harus diupdate, Mun. Baru beberapa menit setelah mengunggah story, notifikasi pesan pun masuk di ponselnya. Begitu ia membukanya, matanya sedikit membesar. Itu adalah pesan dari Brian. Itu tadi kamu ya yang hampir jatuhin aku di lorong? Tanya Brian. Fanny tersenyum kecil lalu dengan cepat membalas. Iya kak, maaf ya. Aku buru-buru banget soalnya. Tidak butuh waktu lama saat itu, Brian pun langsung membalas lagi. Santai. Kamu kok kayaknya panik banget sih tadi. Kamu sering telat ya? Fanny tertawa kecil saat itu. Mon, lihat deh. Si Brian ngechat aku. Munaro yang sedang membaca buku pun hanya menoleh sekilas. Ya udah, emangnya kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Tapi dia ini Brian loh, anak basket paling keren di kampus. Terus kamu kenapa heboh banget? Bukannya kamu bilang kalau dia ini playboy? Emangnya kamu gak takut kalau disakitin sama dia? Enggak lah, dia kan ganteng. Lalu Fanny yang terdiam pun dia tidak menjawab lagi setelah berucap seperti itu. Ia terlalu sibuk membalas chat dari Brian. Percakapan yang awalnya singkat semakin lama semakin panjang. Dari hanya membahas kejadian tadi pagi, berlanjut ke topik-topik ringan seperti hobi, makanan favorit hingga musik yang mereka sukai. Malamnya Fanny yang masih terus tersenyum sendiri di depan layar ponselnya. Sementara Munaro yang melihatnya hanya bisa geleng-geleng kepala. Ia tahu kalau Fanny memang tipe yang gampang terbuai jika sudah didekati oleh laki-laki tampan. Apalagi dia kaya. Hingga singkatnya, hari-hari berlalu dan semakin lama, Fanny dan Brian semakin dekat. Hampir setiap hari mereka bertukar pesan. Bahkan sekali bertemu di kampus hingga setiap kali ada kesempatan, Brian selalu mencari cara untuk mengajak Fanny berbicara atau sekedar menyapanya di lorong. Munaro yang memperhatikan perubahan ini pun mulai merasa khawatir. Ia tahu reputasi Brian di kampus. Banyak mahasiswi yang pernah dekat dengannya, tapi tidak ada satupun yang benar-benar dijadikan pacar secara serius. Ia terkenal sebagai playboy yang hanya suka bermain-main, memanfaatkan dia setelah dia puas menikmatinya dan juga memanfaatkannya. Dia akan dibuangnya secara percuma-cuma. Hingga suatu malam Munaro yang sedang mengerjakan tugas di meja belajarnya menoleh ke arah Fanny yang sedang tersenyum sendiri sambil menatap layar ponselnya. Van, aku boleh nggak tanya sesuatu? Ujar Munaro dengan hati-hati. Emangnya kamu mau tanya apa? Kamu yakin mau deket sama Kak Brian? Emangnya kenapa sih, Mun? Kamu kok kayaknya gak seneng gitu? Ya bukan apa-apa sih, Van. Kamu tahu sendiri kan, dia itu kan terkenal playboy. Aku cuma takut loh kamu nanti dimanfaatin. Mun, aku tahu kok batasnya. Aku kan cuma berteman. Tapi aku lihat-lihat kamu kayaknya mulai bucin deh. Ya ampun Munaro, tenang aja deh kamu. Kamu gak usah khawatir. Namun seiring berjalannya waktu, Munaro mulai melihat bahwa Fanny benar-benar berubah. Ia semakin sering menghabiskan waktu dengan Brian, bahkan mulai mengabaikan hal lain. Kadang ia lupa makan hanya karena terlalu asik mengobrol dengan Brian di telepon. Yang lebih mengkhawatirkan, Fanny mulai sering membolos kelas.
Ada beberapa kali di mana ia sengaja meninggalkan kuliah hanya karena ingin menemani Brian nongkrong di kafe ataupun menonton latihan basket. Munaro yang tidak tahan lagi akhirnya mencoba menasihati Fanny. "Van, aku serius loh. Kamu harus hati-hati sama Brian. Aku lihat kamu mulai berubah deh. Kuliah kamu jadi gak fokus, tugas sering telat, dan kamu lebih sering keluar sama dia daripada belajar." Munaro, udah deh. Kamu kok kayak ibu-ibu sih? Lagian kan aku juga masih bisa ngatur semuanya. Tapi Van, kamu sering bolos kelas loh. Udah deh Mun, lagian ini hidupku, aku yang jalanin. Udahlah, balas Fanny dengan nada kesal. Munaro terdiam. Ia tahu bahwa Fanny sedang dalam fase di mana ia tidak akan mau mendengarkan siapapun. Sejak saat itulah, Munaro memutuskan untuk tidak lagi terlalu mencampuri urusan Fanny. Ianya berharap sahabatnya itu tidak terjebak dalam sesuatu yang menantinya akan ia sesali. Namun jauh di dalam hatinya ia tahu bahwa cepat atau lambat Fanny akan menyadari sendiri konsekuensi dari pilihannya. Sudah 3 minggu sejak Fanny semakin dekat dengan Brian. Dalam waktu singkat, perubahan dalam dirinya semakin terlihat. Jika dulu Fanny selalu antusias membahas kuliah, sekarang ia lebih sering berbicara tentang Brian. Tentang betapa menyenangkannya bersama Brian, tentang perhatian yang diberikan Brian, dan juga tentang momen-momen manis mereka berdua. Namun Munaro melihat sisi lain dari perubahan itu. Fanny yang semakin sering keluar malam, bahkan beberapa kali diajak Brian ke klub malam. Awalnya Fanny hanya menganggapnya sebagai tempat hiburan biasa, tapi lama-kelamaan ia mulai terbiasa dengan suasana pesta, minuman beralkohol, dan juga musik yang menggema di ruangan penuh kerlap-kerlip lampu warna-warni. Munaro benar-benar khawatir. Ia sering terbangun tengah malam karena suara Fanny yang baru pulang dalam keadaan mabuk. Tok tok tok. Munaro, bukain. Bau alkohol yang menyengat, langkahnya terhuyung-huyung, dan juga suaranya kerap terdengar tidak jelas saat berusaha berbicara. Hingga suatu malam ketika Munaro sedang belajar di kamarnya, suara pintu kamar kos terbuka dengan kasar. Fanny masuk dengan tawa kecil, tangannya masih memegang ponsel. Kamu belum tidur, Mun?" tanya dengan suara sedikit berantakan. Munaro memandangnya dengan tatapan khawatir. "Fanny, kamu mabuk lagi?" Fanny terkikik. "Enggak kok, cuma dikit doang. Lagian seru banget Mon. Kamu harus coba sekali-kali loh. Hidup jangan serius mulu." Munaro menghela nafas panjang. Astagfirullah Van. Besok kita ada kelas lagi loh pagi-pagi. Emangnya kamu gak takut ketiduran lagi? Fanny mengangkat bahu, melepas sepatu dengan sembarangan, lalu langsung menjatuhkan diri ke kasurnya. Nanti juga aku bangun, katanya sebelum akhirnya tertidur begitu saja. Munaro duduk di tempat tidurnya sendiri, menatap Fanny dengan perasaan campur aduk. Ia ingin marah, ingin menasihati, ingin membuat sahabatnya sadar. Tapi apapun yang ia katakan selama ini selalu dianggap angin lalu. Fanny yang dulu selalu ceria dan juga penuh semangat berubah menjadi seorang yang lebih suka bersenang-senang tanpa memikirkan akibatnya. Brian telah berhasil membawa Fanny ke dunia yang berbeda. Dunia yang penuh gemerlap tapi juga penuh bahaya. Keesokan paginya seperti yang sudah diduga, Fanny tidak bangun tepat waktu. Ketika Munaro sudah siap untuk berangkat ke kampus, ia pun mencoba membangunkan Fanny. "Van, ayo bangun. Kita ada kelas pagi loh," katanya sambil menggoyangkan bau Fanny. Fanny hanya menggumam pelan dan menarik selimutnya. Nanti aja lah. Aku masih ngantuk." Munaro menghela nafas lagi. Ini bukan pertama kalinya Fanny bolos hanya karena begadang dan juga mabuk. Dengan berat hati, ia pun akhirnya pergi sendiri ke kampus. Di sisi lain, Brian tetap bermain dengan caranya sendiri. Ia selalu menunjukkan perhatian kepada Fanny, mengirim pesan manis dan mengajak Fanny keluar setiap malam.
Bagi Fanny, Brian adalah sosok pria sempurna, tampan, populer, kaya, dan juga perhatian. Tapi Munaro tahu bahwa semua itu hanyalah bagian dari trik Brian untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Beberapa hari kemudian, Munaro semakin yakin bahwa Brian bukanlah pria baik-baik. Hari itu Munaro baru saja pulang dari kampus lebih awal karena dosennya berhalangan hadir. Saat masuk ke kamar kos, ia melihat Fanny sedang duduk di kasurnya sambil menatap layar ponsel dengan ekspresi bimbang. "Loh, ada apa, Van?" tanya Munaro penasaran. Fanny menghela nafas saat itu. Ini Brian butuh uang. Dia bilang lagi ada masalah sama keluarganya dan dia butuh pinjaman. Munaro pun langsung merasa tidak enak. Emangnya masalah apa? Ya katanya sih buat bayar sesuatu yang penting. Ibu dan ayahnya sedang menghukumnya, tapi dia janji bakal balikin, ujar Fanny dengan nada ragu. Munaro mendesah saat itu. "Van, kamu sadar gak sih? Brian itu kan anak pejabat kaya. Masa iya sih dia butuh uang sampai harus pinjam kamu? Apalagi alasannya sedang dihukum. Ya kan, mungkin dia lagi ada masalah keluarga lah kali. Aku juga kan gak tahu pasti. Tapi dia bilang dia gak bisa minta ke orang tuanya, ya udah." "Kamu percaya begitu saja, Van? Emangnya kamu gak sadar Brian itu suka manfaatin cewek loh. Dia sering lakuin ini loh ke cewek-cewek yang dia deketin. Nanti kalau dia sudah dapetin semuanya, dia bakal pergi, Van." Fanny terdiam. Ia terlihat bimbang, tapi di sisi lain ia masih ingin mempercayai Brian. Ia sudah terjatuh dalam perangkap Brian. "Mun, aku tahu ya, mungkin kamu gak suka Brian, tapi dia gak seburuk itu kok. Aku yakin dia bakal balikin uangnya," kata Fanny berusaha meyakinkan dirinya sendiri lebih daripada Munaro. Munaro menatap sahabatnya dengan rasa iba. "Van, aku cuma gak mau ya kamu menyesal nantinya." Namun Fanny tetap pada keputusannya. Beberapa hari kemudian Munaro tahu bahwa Fanny benar-benar mengirim sejumlah uang ke Brian. Ia hanya bisa berharap bahwa sahabatnya akan segera menyadari kebenarannya sebelum semuanya terlambat. Setelah mengirim uang jajannya ke Brian saat itu, Fanny merasa lega. Baginya ini bukan masalah besar. Ia percaya pada Brian. Dan jika memang Brian berjanji untuk mengembalikannya dalam 5 hari, maka ia tidak perlu khawatir. Lagi pula Brian adalah orang kaya dan dia juga pasti Fanny akan dikirimi uang lagi oleh kedua orang tuanya. Hari pertama, kedua, dan ketiga berlalu tanpa kabar tentang uang itu. Fanny masih berpikir positif. Mungkin Brian sibuk, tapi saat hari keempat tiba, ia mulai merasa sedikit gelisah. Akhirnya di hari kelima pun Fanny mengirim pesan. "Brian, ini udah 5 hari loh. Katanya kamu mau balikin uangnya." Pesannya yang dibaca tidak dibalas. Fanny menunggu bahwa berpikir bahwa Brian mungkin sedang ada urusan. Tapi saat malam tiba belum ada balasan apapun. Hingga keesokan harinya, Fanny kembali mengirim pesan dengan spam. Kamu sibuk ya? Aku cuma mau tanya soal uang kemarin loh, Brian." Kali ini Brian membalasnya dengan singkat. "Oh iya, nanti ya Van. Soalnya aku lagi ada masalah. Kamu tenang aja, aku pasti balikin kok." Jawaban itu cukup untuk membuat Fanny merasa sedikit lebih tenang. Tapi nanti yang terus dikatakan Brian berubah menjadi hari-hari berikutnya tanpa kepastian. Setiap kali Fanny bertanya, Brian selalu punya alasan. Entah sedang sibuk, ada urusan keluarga, atau lupa. Munaro yang sejak awal sudah curiga pun hanya bisa menggelengkan kepala saat Fanny mulai menceritakan hal ini. Beberapa hari kemudian saat itu,
Brian tiba-tiba mengajak Fanny liburan ke pantai. Fanny, kita jalan-jalan aja yuk. Aku udah stres banget loh. Aku sama teman-teman mau ke pantai weekend ini. Kamu ikut ya? Sekalian buat nebus kesalahanku karena mengulur-ngulur waktu bayar hutang kamu. Fanny yang awalnya ingin menagih uang malah lupa dengan tujuannya. Ia terlalu senang dengan ajakan itu. Dalam pikirannya, mungkin ini kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama Brian dan juga menikmati momen indah. Saat akhir pekan tiba, Fanny pun berangkat ke pantai bersama Brian dan juga beberapa temannya. Munaro sebenarnya ingin menahan Fanny, tapi ia tahu sahabatnya tidak akan pernah mendengarkannya. Padahal saat itu, Fanny hanya sendirian sebagai seorang wanita. Namun dia percaya dengan Brian, pasti dia akan melindunginya jika akan terjadi sesuatu yang menimpa pada dirinya. Sementara yang ada di pikiran Brian, Fanny tidak tahu bahwa hari itu Brian dan juga teman-temannya akan melakukan hal yang indah bersama-sama untuk membuat Fanny merasakan keenakan yang dilakukan oleh Brian dan juga gerombolannya. Saat liburan itu, di pantai suasana sangat menyenangkan. Angin laut bertiup dengan lembut. Ombak berkejaran di kejauhan dan matahari bersinar hangat di langit biru. Mereka bermain air, bercanda dan menikmati makanan yang mereka bawa. Pada saat itu, Fanny bersama dengan teman dekatnya itu, Brian. Saat menjelang sore, suasana pun mulai berubah. Salah satu teman Brian mengeluarkan beberapa botol minuman keras. Udah sore nih. Kayaknya waktunya party, seru salah satu teman Brian. Brian tertawa dan merangkul Fanny saat itu. Fanny, ayo minum dikit aja, biar makin seru. Awalnya Fanny ragu saat itu. Namun saat Brian tersenyum dan memberikannya segelas minuman keras, ia merasa tidak enak untuk menolak. Sudah, kamu santai aja. Kita kan cuma mau bersenang-senang, kata Brian dengan suara lembut yang selalu berhasil membuat Fanny luluh. Fanny akhirnya menyeruput minuman itu. Rasanya pahit tapi lama-kelamaan ia pun terbiasa. Ia tertawa merasa lebih rileks. Dari satu gelas berubah menjadi dua menjadi tiga hingga tanpa sadar Fanny sudah mulai kehilangan kendali. Kepalanya mulai terasa ringan dan pikirannya melayang-layang. Brian dan teman-temannya melihat Fanny yang sudah mabuk dan mulai saling bertukar pandang. Salah satu dari mereka berbisik kepada Brian. Bri, udahlah Bri. Kayaknya dia udah mulai gak sadar. Kesempatan nih buat manfaatin dia. Lagian, kapan lagi kan kita dapat empuk-empuk gini, apalagi gratisan. Hahaha, ya enggak? Brian yang melihatnya pun tersenyum licik. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat. Fanny yang sudah tidak sepenuhnya sadar mulai merasakan tangannya ditarik oleh Brian ke salah satu sudut pantai yang agak sepi. Ia terkikik. Pikirannya tidak bisa berpikir jernih. Namun di tengah kesadarannya yang samar, Fanny bisa merasakan sesuatu yang tidak beres. Brian dan teman-temannya terlihat berbeda. Tatapan mereka bukan lagi tatapan hangat seperti biasanya, melainkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat Fanny merasa tidak nyaman. Kak Brian, aku ngantuk kak, gumam Fanny dengan pelan. Tenang saja sayang, kita nikmatin dulu ya malam ini. Suara Brian terdengar samar di telinganya. Saat itu di tengah kabut pikirannya yang mulai kabur, ada rasa takut yang muncul di dalam dirinya. Tapi tubuhnya terasa lemas. Ia tidak bisa melawan. Sementara itu di tempat lain Munaro duduk gelisah di kamar kos mereka. Ia tidak tahu mengapa tapi hatinya merasa tidak tenang. Ia mencoba menghubungi Fanny, tetapi tidak ada jawaban. Munaro pun saat itu hanya bisa menghela nafas panjang. Ya Allah, lindungilah Fanny ya Allah.
Perasaanku kok gak enak gini ya. Gumamnya dengan pelan, berharap Fanny baik-baik saja. Namun ia tidak tahu bahwa saat itulah sahabatnya sedang berada dalam situasi berbahaya yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam semakin larut. Angin pantai mulai berembus dingin. Saat itu suara ombak yang sebelumnya terdengar menenangkan kini terasa sepi dan juga sunyi. Seakan ikut menjadi saksi atas kejadian yang akan terjadi, yaitu Fanny yang digilir oleh Brian dan juga teman-temannya. Fanny yang sudah kehilangan kesadaran karena pengaruh alkohol hanya terbaring lemah di atas pasir dengan tubuh yang terasa berat. Kepalanya pusing, matanya setengah tertutup, dan pikirannya melayang entah kemana. Brian dan teman-temannya saling bertukar pandang. Senyum mereka penuh arti saat itu. Sepertinya dia udah gak sadar nih. Waktunya yuk. Brian tersenyum puas saat itu. Yaudah yuk, kita nikmatin malam ini, katanya sambil mendekati tubuh Fanny yang tak berdaya. Mereka mulai melakukan hal yang tidak pantas. Pada malam itu pun menjadi saksi atas kehancuran kesucian seorang gadis yang begitu polos. Seorang gadis yang bercita-cita menjadi dokter, namun digilir dengan kejam. Suara ombak yang tergulung seakan menelan suara lirih Fanny yang tidak berdaya melawan keadaan. Sementara itu Brian dan juga teman-temannya justru tertawa bersama, merasa puas dengan apa yang telah mereka lakukan. Mereka tidak peduli dengan dampak buruk yang akan terjadi. Mereka hanya menikmati momen itu tanpa sedikit pun rasa penyesalan. Setelah semuanya selesai, mereka meninggalkan Fanny yang masih terbaring di pasir, seolah dialah hanyalah sebuah barang yang telah mereka gunakan dan dibuang begitu saja. Keesokan paginya matahari yang mulai terbit. Sinarnya menyinari pantai yang sebelumnya gelap. Burung camar berkeliaran di langit, suara deburan ombak terdengar lebih jelas, dan udara pantai terasa segar. Fanny perlahan mulai terbangun dengan kepalanya terasa berat. Tubuhnya terasa nyeri dan dadanya sesak. Ia pun mengerjap-ngerjapkan matanya, mencoba memahami situasi di sekelilingnya. Ia melihat pasir yang melekat di kulitnya. Rambutnya berantakan dan pakaiannya dalam keadaan tidak beres. Saat kesadarannya telah pulih sepenuhnya, perasaan takut dan cemas pun tiba-tiba menghantam dirinya. Karena di bawah dia tertidur ada sepercak darah. Ia pun merasakan kesakitan di kemaluannya. Dia menyadari bahwa semalam pasti terjadi di dalam dirinya. Dia telah diambil kesuciannya oleh Brian dan juga teman-temannya. Ia meraba tubuhnya dengan tangan gemetar, lalu merasakan sesuatu yang aneh. Nafasnya mulai memburu, jantungnya berdegup dengan kencang, dan air matanya mulai mengepang di pelupuk matanya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi denganku? Bisiknya dengan suara bergetar. Ia mencoba mengingat kejadian semalam, tetapi semuanya terasa kabur. Yang ia ingat hanyalah dirinya yang minum bersama Brian dan juga teman-temannya. Lalu setelah itu, tidak ada ingatan yang jelas. Namun melihat keadaannya dia yang seperti itu, dengan ada bercak darah di bawahnya, dan tubuhnya yang terasa sakit, ia pun mulai berpikir dengan buruk bahwa semalam Brian dan teman-temannya telah melakukan kepadanya dengan paksa. Saat ia menoleh sekitar, ia juga tidak melihat siapapun di dekatnya. Brian dan juga teman-temannya sudah pergi entah kemana, meninggalkannya seorang diri di tepi pantai. Fanny mulai panik. Ia menggenggam ponselnya yang masih ada di dalam tas, lalu melihat layar yang penuh dengan notifikasi dari Munarroh. Fanny, kamu di mana, Van? Kenapa gak bisa dihubungi? Fanny, tolong balas pesan ini kalau kamu lihat. Van, aku gak enak loh perasaannya. Jawab aku, Van. Fanny menatap pesan-pesan itu dengan mata berkaca-kaca. Tangannya bergetar saat mencoba mengetik balasan, tapi ia tidak tahu harus menulis apa. Ia merasa tubuhnya semakin dingin meskipun matahari mulai naik. Ia juga merasa kotor. Ia merasa sangat hancur. Dengan langkah terseok-seok, ia berusaha bangkit dan berjalan menuju penginapan tempat ia dan Brian menginap semalam.
Namun saat ia sampai di sana, ia tidak menemukan siapapun. Brian dan teman-temannya sudah pergi dan saat itulah kenyataan mulai benar-benar menghantam dirinya. Brian adalah orang yang selama ini ia percayai telah menghancurkannya. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Ia jatuh terduduk di lantai penginapan menangis tanpa suara. Rasa sakit, marah, kecewa, dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia pun merogoh ponselnya kembali lalu dengan tangan gemetar, ia menelpon Munarroh. Tidak butuh waktu lama saat itu panggilan itu pun langsung diangkat. Fanny, kamu di mana, Van? Aku khawatir banget loh. Suara Munarroh terdengar di ujung telepon penuh kecemasan. Fanny tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menangis saat itu. Fanny, tolong jawab aku, Van. Kamu kenapa? Munarroh semakin panik. Dengan suara bergetar, Fanny pun akhirnya berkata, Mun, aku hancur, Mun. Aku hancur. Munarroh terdiam sesaat. Lalu dengan suara penuh ketegangan, ia pun berkata, Ya sudah, kamu di mana? Aku akan ke sana. Beritahu aku ya lokasimu. Fanny lalu mengirimkan notifikasi tempatnya Sherlock kepada Munarroh. Karena saat itu, Munarroh benar-benar sangat khawatir dengan Fanny. Ia pun segera menutup telepon. Ia merasa semakin lemah. Ia ingin berlari, ingin menghilang, tapi ia tidak tahu harus kemana. Hingga singkatnya setelah dia datang kurang lebih 2 jam, Munarroh datang dengan wajah penuh kekhawatiran. Dia datang ke sana menaiki ojek. Saat melihat kondisi Fanny yang berantakan dengan wajah yang penuh air mata, ia pun langsung berlari mendekat dan memeluk sahabatnya dengan erat. Ya Tuhan, Fanny, apa yang terjadi sama kamu, teman? Bising Munarroh dengan suaranya bergetar. Fanny tidak menjawab, ia hanya bisa menangis di pelukan Munarroh. Dan saat itulah Munarroh mulai menyadari bahwa firasat buruknya selama ini benar. Fanny telah dijebak, dimanfaatkan, dan dihancurkan oleh Brian. Di dalam hati saat itu, Munarroh bersumpah, Brian tidak bisa dibiarkan lolos begitu saja. Ia akan mencari keadilan untuk sahabatnya. Apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan Fanny jatuh semakin dalam. Namun saat itulah ia juga belum punya bukti. Namun sudah pasti jelas itulah perbuatan Brian. Karena kemarin-kemarin Fanny ini diajak pergi oleh Brian dan juga teman-temannya. Dan kini setelah mereka sudah berhasil menikmati tubuh Fanny, mereka meninggalkannya, membuangnya bagaikan sampah yang berserakan. Setelah Fanny telah ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan saat itu, Munarroh yang tak ingin berlama-lama di tempat itu, ia pun segera memesan Grab untuk membawa Fanny kembali ke kos mereka. Fanny duduk di dalam mobil dengan tatapan kosong. Matanya sembab, wajahnya pucat dan tangannya masih sedikit gemetar. Ia tidak banyak bicara selama perjalanan. Munarroh sekali meliriknya, hatinya terasa begitu sakit ketika melihat sahabatnya dalam keadaan seperti ini. Hingga singkatnya sampainya mereka di kos, Munarroh membantu Fanny masuk ke dalam kamar. Fanny langsung berbaring di kasurnya tanpa melepas pakaian yang ia kenakan sejak kemarin. Ia hanya menarik selimut hingga menutupi hampir seluruh tubuhnya. Munarroh duduk di samping tempat tidur, menatap sahabatnya dengan penuh kekhawatiran. Van, kita harus kasih tahu orang tuamu, ucap Munarroh dengan hati-hati. Fanny yang tadinya diam pun langsung menatap Munarroh dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Jangan, Mun. Tolong jangan. Aku takut kalau mereka tahu, mereka pasti akan sangat marah dan kecewa. Aku gak mau bikin mereka khawatir. Tapi Van, mereka harus tahu. Mereka kan orang tuamu. Aku gak sanggup, Mun. Aku gak mau mereka tahu kalau aku sudah hancur seperti ini, Mun. Potong Fanny dengan suara bergetar. Munarroh terdiam, ia ingin meyakinkan Fanny bahwa ini bukanlah salahnya, bahwa ia masih bisa bangkit, tapi ia tahu
Sahabatnya masih terlalu rapuh untuk mendengar hal itu sekarang. Ia menghela nafas panjang lalu meraih tangan Fanny dan menggenggamnya dengan erat. "Van, aku ada di sini. Aku gak akan pernah ninggalin kamu sendirian," ucap Munaro dengan lembut. Fanny terisak pelan dengan air matanya kembali mengalir. Hari-hari berikutnya, Fanny pun hanya mengurung diri di kamar kos. Ia harus absen kuliah selama 7 hari dengan alasan sakit. Munaro yang membantu mengurus surat izin ke dosen pun. Ia juga memastikan Fanny makan meskipun hanya sedikit. Ia tidak ingin sahabatnya ini sudah sakit di mentalnya. Dia itu harus menahan sakit juga di fisiknya. Munaro berusaha sebisa mungkin untuk mendukung Fanny. Ia juga sering membacakan pesan-pesan motivasi dan juga memberikan semangat. Membawakan makanan kesukaannya dan mencoba mengalihkan pikirannya dengan obrolan yang ringan. Namun Fanny tetap saja tenggelam di dalam kesedihannya. Sementara di sisi lain, Munaro tidak bisa hanya diam. Ia tahu bahwa Brian harus bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Karena ia yang sudah mengajak Fanny dan telah melakukan hal buruk kepada Fanny saat itu. Hingga saat itulah Munaro mulai mencari cara untuk menghancurkan Brian. Meskipun sebenarnya ia juga belum tahu bagaimana caranya. Di sisi lain, ia juga bukanlah seorang yang memiliki kuasa. Dia juga bukan anak orang kaya. Tapi dia ingin sekali membantu sahabatnya itu, membalaskan dendamnya yang telah dilecehkan oleh anak pejabat itu. Di sela-sela waktunya, Munaro mulai mencari informasi lebih banyak tentang Brian. Singkatnya saat itu ia juga menemukan bahwa Brian sering mempermainkan perempuan. Dan Fanny bukanlah satu-satunya korban. Memang banyak mahasiswi di kampus mereka yang dulu pernah dekat dengan Brian, tetapi akhirnya ditinggalkan begitu saja. Namun Munaro yang saat itu tahu gelapnya dunia luar. Dia yang baru pertama kali merantau dan bertemu dengan orang-orang kota. Ia sebenarnya sangat shock melihat pergaulan mereka yang tercenderung menjadi bebas. Kini saat itulah, Munaro yang semakin banyak mengetahui tentangnya, dia pun semakin marah dirinya. Brian telah menghancurkan banyak perempuan dengan cara yang sama. Munaro tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak akan membiarkan Brian lolos begitu saja. Ini bukan hanya soal Fanny tetapi juga soal sama perempuan yang telah menjadi korban. Meskipun kali inilah Fanny yang menjadi korban hingga digilir dengan paksa. Biasanya korban-korban sebelumnya hanya dimanfaatkan dan diporoti uangnya saja. Sementara itu di sisi lain kota, Brian tetap menjalani hidupnya dengan santai seolah tidak ada yang terjadi. Bagi Brian, kejadian yang menimpa Fanny hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa serupa yang pernah ia lakukan. Ia merasa aman terlindungi oleh nama besar keluarganya. Sebagai anak seorang pejabat kaya yang memiliki banyak koneksi, Brian terbiasa hidup tanpa konsekuensi. Selama ini semua korban yang ia permainkan tidak pernah berani melawan. Kebanyakan dari mereka memilih diam, takut akan pengaruh keluarganya. Bahkan jika ada yang mencoba berbicara, kasusnya selalu bisa diselesaikan dengan uang atau tekanan dari keluarganya. Brian sama sekali tidak merasa bersalah atas perbuatannya. Di pikirannya perempuan seperti Fanny hanyalah hiburan sesaat. Setelah bosan dan setelah ia bisa menikmati tubuhnya, ia bisa dengan mudah mencari yang lain. Namun kali ini ada yang berbeda. Munaro. Fanny memiliki teman Munaro yang tidak dimiliki seperti korban-korban sebelumnya. Munaro bukanlah perempuan yang akan diam dan menerima ketidakadilan begitu saja. Meskipun dia hanyalah gadis desa sederhana, Munaro memiliki hati yang kuat dan juga tekad yang tak tergoyahkan. Saat itu di kos Munaro, singkatnya dia terus berusaha menyemangati Fanny. Sudah seminggu ini Fanny mengurung diri di kamar, menolak keluar bahkan untuk sekedar makan di luar ataupun berbicara dengan teman-temannya. Munaro tahu jika ini terus berlanjut, Fanny bisa jatuh semakin dalam ke jurang keputusasaan. Dia takut Fanny akan melakukan hal bodoh yang lebih mengerikan lagi. Hingga suatu sore setelah menghidangkan semangkuk sup hangat di meja kecil di samping tempat tidur Fanny,
Munaro duduk di tepi kasur dan menatap sahabatnya dengan serius. Van, aku mau bicara, Van, kata Munaro dengan lembut. Fanny masih berbaring dengan selimut menutupi tubuhnya. Wajahnya tampak kusam dan matanya sembab. Ia hanya menghela nafas pelan, tidak menjawabnya. Van, aku tahu kamu sekarang sedang mengalami masa yang sulit dan masa yang berat, Van. Aku janji aku gak akan maksamu untuk cepat bangkit. Tapi kamu gak bisa terus seperti ini, Van. Aku benar-benar khawatir loh. Lanjut Munaro. Fanny menoleh sedikit, suaranya nyaris seperti bisikan saat menjawab. Aku gak tahu harus bagaimana, Mun. Aku merasa kotor. Aku sudah merasa hancur, aku takut. Aku bingung, Mun. Aku takut. Udah, Van. Udah, lupakan saja. Aku bisa antar kamu ke psikolog. Biar kamu sedikit lebih tenang. Semua sudah terjadi, Van. Kita ambil pelajarannya agar kamu bisa lebih kuat. Munaro lalu menggenggam tangan Fanny dengan erat. Van, aku ngerti. Tapi kamu kan gak pernah sendirian. Aku di sini buat kamu. Kita harus kejar impian kita. Jadi dokter. Aku janji, aku harus cari cara. Kita cari cara supaya kamu bisa pulih. Supaya kamu bisa bangkit lagi, Van. Fanny terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata. Tapi, apakah orang yang kotor kayak aku masih punya masa depan sebagai dokter? Lantas bagaimana nanti jika... Sudah, Van, sudah. Tentu saja, kamu masih punya masa depan. Kamu juga harus mau mencoba. Nanti, kita ke psikolog ya. Biar kamu bisa dapat bantuan yang kamu butuhkan. Enggak, Mun. Aku enggak butuh psikolog. Aku cuma butuh waktu. Tapi Van, waktu saja enggak cukup. Kamu butuh bantuan. Aku enggak mau loh lihat kamu terus terpuruk seperti ini. Lagian aku juga udah cari tahu kok. Ada banyak orang yang mengalami hal seperti ini. Dan mereka berhasil bangkit setelah menjalani terapi. Sudah. Ya. Fanny menggigit bibirnya. Jelas ada keraguan di hatinya. Nanti kalau orang tahu aku ke psikolog, aku takut orang-orang bakal mikir aku gila. Sudah, aku janji tidak ada yang tahu. Ya. Lagian kan, psikolog itu kan bukan buat orang gila, Van. Psikolog itu kan buat orang yang butuh bantuan untuk menyembuhkan luka batin mereka. Ya. Fanny menatap Munaro dengan mata berkaca-kaca. Tapi kamu yakin? Sudah, aku yakin. Fanny terdiam sejenak setelah mendengar pujukan dari Munaro. Di dalam hatinya ada juga ketakutan serta keraguan. Tapi juga ada secerca harapan yang perlahan mulai tumbuh. Ia tahu bahwa jika ia terus seperti ini, ia tidak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayang kelam yang telah menghantuinya. Akhirnya dengan suara lirih ia pun berkata, Baiklah, Mun, aku mau. Munaro tersenyum lega. Ia tahu ini adalah langkah pertama yang sangat penting bagi Fanny untuk bisa bangkit kembali. Di dalam hatinya Munaro juga mulai merancang langkah selanjutnya. Ia tidak hanya ingin membantu Fanny sembuh, tapi juga ingin memastikan bahwa Brian tidak akan pernah bisa menghancurkan hidup perempuan lain lagi. Brian mungkin merasa kuat karena kekayaan dan juga koneksi keluarganya, tapi Munaro tidak akan tinggal diam. Ia akan mencari cara untuk membuka kedoknya. Entah bagaimanapun caranya, Munaro bukan siapa-siapa di kota ini. Tapi ia tahu satu hal, keadilan harus ditegakkan. Dan ia akan melakukan apapun untuk mewujudkannya. Singkat cerita, beberapa hari setelah perbincangan panjang itu, Fanny pun akhirnya mengikuti saran Munaro untuk menemui psikolog. Awalnya ia masih ragu, merasa takut bahwa bertemu dengan psikolog hanya akan menguat kembali luka yang baru saja mulai memudar.
Namun Munaro terus mendampinginya, memastikan bahwa Fanny tidak merasa sendirian dalam menghadapi semuanya. Hari pertama sesi terapi terasa berat bagi Fanny. Ia hampir tidak bisa bicara, hanya menangis di depan psikolog yang dengan sabar menenangkannya. Tapi perlahan dari sesi ke sesi, Fanny mulai membuka dirinya, mulai menerima kenyataan bahwa dirinya adalah korban dan bukan seorang yang harus disalahkan atas apa yang terjadi. 2 minggu berlalu dengan bantuan terapi yang rutin dan dukungan penuh dari Munaro. Mental Fanny pun mulai membaik. Ia mulai kembali menjalani aktivitasnya meskipun masih dengan hati-hati. Saat akhirnya ia kembali ke kampus, Fanny lebih banyak fokus di kelas. Ia enggan berlama-lama di kantin atau di tempat-tempat di mana ia bisa bertemu dengan Brian. Setiap kali Sarah tak sengaja melihat Brian dari kejauhan, jantungnya berdegup dengan kencang. Pikirannya pun langsung kacau. Ia takut jika Brian melakukan sesuatu lagi, atau lebih buruk lagi menyebarkan cerita bohong tentangnya. Namun berbeda dengan Fanny yang memilih menjauh, Munaro justru semakin berani. Ia tidak suka melihat Brian terus berjalan dengan sombong seolah tidak terjadi apa-apa. Hingga suatu hari saat Munaro dan Fanny sedang berjalan menuju perpustakaan, mereka melihat Brian duduk santai di bangku taman kampus bersama beberapa temannya. Fanny dengan cepat menundukkan kepala dan mencoba menarik Munaro untuk segera pergi. Tapi Munaro punya rencana lain. Ia melepaskan genggaman Fanny dan berjalan mendekati Brian. Dengan langkah tegap, Fanny sempat panik dan ingin menghentikannya. Tapi ia tahu bahwa Munaro sudah bulat tekadnya. Brian yang awalnya sedang bercanda dengan teman-temannya, dia pun langsung terdiam saat melihat Munaro berdiri di depannya dengan tatapan tajam. "Ada apa nih?" tanya Brian dengan nada meremehkan. Munaro menyilangkan tangan di dadanya. "Lo masih ingat Fanny kan?" Brian tersenyum sinis. "Oh, si manis yang dulu katanya sayang banget sama gue. Iya, gue ingat. Maunya kenapa?" Beberapa temannya pun tertawa kecil mendengar jawaban dari Brian. Munaro semakin kesal, tapi ia tidak mau terbawa emosi. "Gue gak di sini buat basa-basi ya. Gue cuma mau ngingetin sesuatu. Lo masih punya utang ke Fanny. Uang yang lo pinjam harusnya udah lo balikin 5 hari setelah itu. Tapi sampai sekarang, mana? Gak ada kabar. Dasar anak pejabat, tapi kelakuannya gak ada etikanya." Brian tertawa kecil dan melirik teman-temannya. Namun dia juga marah karena dia tidak terima diejek. "Jadi gara-gara duit receh segitu, lo sampai datang ke sini? Dasar cewek kampungan. Tutup ya mulut lo ya. Sekali lagi lo bawa-bawa anak pejabat dan ngejek-jekan nama baik keluarga gue. Hancur hidup lo." Munaro tetap berdiri tegak, tidak sedikit pun gentar. "Mungkin duit segitu bagi lo itu receh, tapi buat kami, Fanny itu hasil jerih payah. Lo tau gak? Ngakunya lo kaya, tapi ternyata lo sama aja miskin." "Diam ya mulut lo ya. Lo gak usah ngejek-ngejek gue lagi. Gue bisa biar lo sekalian." Pak. Setelah mengucap seperti itu, mulut dari Brian pun ditampar oleh Munaro. Dia tidak terima, karena Munaro disebut bisa dibeli dengan uang. Hingga saat itu, Munaro pun berkata, "Kalau lo gak mau balikin, baik-baik. Gue bisa cari cara lain. Gue bisa bilang ke dosen-dosen, bisa lapor ke pihak kampus. Bahkan bisa cari tahu gimana caranya biar berita ini sampai ke keluarga lo." Brian yang awalnya masih santai pun mendadak menegang. "Dasar cupu lo. Gue gak main-main ya. Lo balikin sekarang, atau gue mulai nyari cara lain buat ngejar lo. Gue udah tahu semuanya ya. Gue tahu rahasia lo. Gue tahu aib lo." Beberapa mahasiswa yang berada di sekitar pun mulai memperhatikan mereka. Brian menyadari bahwa situasi ini bisa mempermalukannya jika dibiarkan berlarut-larut. Dengan kesal ia pun mengeluarkan ponselnya dan mengetik sesuatu.
Beberapa detik kemudian ponsel Munaro pun berbunyi dan saat dicek ada notifikasi transfer masuk atas nama Brian. "Udah kan? Sekarang lo pergi dari sini," ucap Brian dengan ketus. "Bagus. Setidaknya masih ada sedikit tanggung jawab di diri lo." Tanpa berkata lebih banyak, Munaro berbalik dan berjalan kembali ke arah Fanny yang sejak tadi memperhatikan dengan cemas dari kejauhan. Fanny menatap Munaro dengan kagum sekaligus takut. "Mun, lo gila ya Mun? Lo beneran nyamperin dia?" "Udah, gue gak akan biarin dia enak-enakan setelah apa yang dia lakukan." "Tapi Mun, kalau dia dendam sama lo gimana?" "Ya kalau dia macam-macam sama gue juga gak akan diam lah. Emangnya dia siapa? Gue gak takut meskipun dia anak pejabat." Di kejauhan saat itu, Brian menatap Munaro dengan mata penuh amarah. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani menantangnya seperti ini. Biasanya semua orang tunduk kepadanya. Dalam hati, Brian pun bersumpah bahwa ia tidak akan membiarkan Munaro lolos begitu saja. Namun Munaro tidak peduli. Ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Sekarang, ia hanya perlu mencari cara untuk memastikan bahwa Brian tidak akan bisa menyakiti orang lain lagi. Beberapa hari setelah kejadian di kampus, Munaro semakin sibuk dengan jadwal kuliahnya yang padat. Ia memang adalah salah satu mahasiswa yang menjadi andalan di program studi kedokteran. Dikenal dengan kecerdasannya dan juga kerja kerasnya, dosen-dosen kerap memuji Munaro sebagai calon dokter yang memiliki dedikasi tinggi. Meskipun berasal dari desa dan hidup dengan keterbatasan ekonomi, ia tidak pernah mengeluh dan selalu memberikan yang terbaik dalam setiap mata kuliah yang diikutinya. Namun dia yang sering pulang terlambat. Tanpa ia sadari, ada sepasang mata yang terus memperhatikannya dari jauh. Brian masih menyimpan dendam terhadap Munaro. Baginya dipermalukan di depan teman-temannya adalah sesuatu yang tidak bisa diterima begitu saja. Selama ini tidak ada satupun orang yang berani menentangnya, apalagi seorang gadis desa seperti Munaro. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak, dan ia bersumpah akan membalasnya dengan cara apapun. Sejak kejadian di taman kampus, Brian mulai mengamati setiap gerak-gerik Munaro. Ia tahu Munaro sering pulang cukup malam karena tugas kuliah dan juga praktikum yang padat. Kesibukan Munaro di laboratorium kampus membuatnya sering pulang dalam keadaan yang lelah. Dia juga tahu Munaro selalu menggunakan ojek. Brian juga menunggu momen yang tepat. Ia tidak ingin terburu-buru. Ia mengajak beberapa teman dekatnya yang juga sama-sama anak orang kaya yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan dan juga suka main keroyokan. Mereka semua tidak tahu dan juga tidak peduli meskipun lawan yang dilawan adalah perempuan. Karena bersama mereka, Brian ini merencanakan sesuatu yang buruk untuk Munaro. Lihat saja nanti, bakal kasih pelajaran buat dia. Emangnya dia siapa? Sok-sokan banget. Mahasiswa baru kok. Sudah sombong dan banyak gaya sama senior. Hingga pada hari itu pun, di malam itu setelah selesai mengerjakan tugasnya di perpustakaan kampus, Munaro pulang menggunakan ojek online seperti biasa. Perjalanan dari kampus menuju kosnya melewati beberapa jalan yang sepi, apalagi sudah malam. Ia tidak menyadari bahwa ada beberapa motor yang mengikuti dari kejauhan. Dan saat tiba di dekat gang menuju kosnya, Munaro turun dari ojek dan mengucapkan terima kasih kepada pengemudi. Begitu ojek pergi, ia baru menyadari bahwa suasana di sekitar cukup sepi. Lampu jalan remang-remang dan tidak ada orang yang berlalu lalang. Memang jalan dari ujung gang ke dalam kos Munaro cukup jauh, berjarak sekitar 300 meter. Tiba-tiba suara motor pun meraung mendekat dengan cepat. Sebelum Munaro sempat bereaksi, 4 pria turun dari motor dan langsung menghadapinya. Brian berdiri di tengah mereka dan sering ngelicik. Kita ketemu lagi ya, gadis desa, kata Brian dengan nada mengejek. Munaro pun langsung waspada. Mau apa lo? Mau apa kalian? Tanya dengan tajam.
Brian berjalan mendekat. Lo pikir lo bisa seenaknya ngerendahin gue di depan orang-orang? Munaro mundur selangkah tapi tetap menjaga postur tubuhnya agar siap menghadapi mereka. Gue kan cuma minta lo balikin uang yang lo pinjem ya. Dan gue juga gak terima karena lo juga sudah memperkosa teman gue. Kalau lo marah gara-gara itu, berarti lo emang pengecut. Wajah Brian memerah karena emosi. Kurang ajar ya lo. Brian langsung memukul dan menampar mulut dari Munaro. Brian memberi isyarat kepada teman-temannya dan mereka pun langsung bergerak mengepung Munaro. Namun Brian dan anak buahnya tidak tahu bahwa Munaro lah bukan gadis lemah yang bisa mereka remehkan begitu saja. Munaro mungkin berasal dari desa, tapi sejak kecil ia juga sudah belajar bela diri dari ayahnya untuk menjaga diri, apalagi sebagai perempuan yang akan hidup merantau. Begitu salah satu pria mencoba menarik tangannya, Munaro langsung bertindak dengan cepat. Ia memutar badannya dan melepaskan pukulan ke dada pria itu, membuatnya terhuyung ke belakang. Satu lagi mencoba menangkapnya, tapi Munaro yang melayangkan tendangannya ke lututnya, membuat pria itu jatuh dan berlutut dengan kesakitan. Brian terkejut melihat perlawanan Munaro. Ia tidak menyangka bahwa gadis desa ini bisa melawan mereka. Namun ia yang tidak tinggal diam pun dengan marah. Ia maju dan mencoba memukul Munaro. Munaro berhasil menghindari satu pukulan lalu balas menyerang dengan tendangan ke perut Brian. Brian pun terdorong ke belakang, mengupat kasar, namun sebelum Munaro bisa melancarkan serangan lain, salah satu anak buah dari Brian pun memukulnya dari samping. Pukulan itu mengenai pipi Munaro, membuatnya tersungkur ke tanah. Pandangannya sedikit kabur tapi ia masih berusaha bangkit. Namun sebelum ia bisa berdiri tegak, Brian menendangnya di perutnya, membuatnya terjatuh kembali. Munaro mengerang kesakitan, Brian dan juga teman-temannya pun tertawa puas. Jangan pernah main-main sama gue lagi ya lo, kata Brian sambil menatap Munaro yang masih berusaha bangkit. Namun mereka tidak sadar bahwa saat itulah ada seorang warga yang kebetulan lewat dan melihat kejadian tersebut. Warga itu pun segera berteriak meminta bantuan. Dalam hitungan detik saja, beberapa orang keluar dari rumah mereka, termasuk beberapa pemuda setempat yang langsung berlari ke arah Brian dan juga teman-temannya. Panik melihat situasi yang berubah, Brian dan gengnya pun mencoba melarikan diri. Tapi warga yang sudah mengepung mereka dan sudah hafal jalan itu, sementara mereka tidak tahu. Salah satu pemuda yang cukup berani pun langsung menarik Brian dan mendorongnya jatuh ke tanah. Teman-temannya juga tidak bisa lari karena warga sudah mengepung mereka dari segala arah. Sementara di malam itu, polisi juga kebetulan sedang berpatroli di dekat situ, segera datang setelah mendengar keributan. Begitu mereka melihat keadaan Munaro yang terluka dan mendengar penjelasan dari warga, mereka pun langsung menangkap Brian dan juga teman-temannya. Brian mencoba berkelit dengan mengatakan bahwa itu hanyalah masalah kecil dan bahwa Munaro hanya mencari perhatian. Tapi polisi tidak tertipu. Dengan bukti luka di wajah Munaro dan juga kesaksian warga yang telah melihat kejadian tersebut, Brian dan gengnya pun langsung dibawa ke kantor polisi. Hingga pada saat keesokan harinya, kasus ini pun langsung menyebar ke media sosial. Beberapa warga yang merekam kejadian saat Brian ditangkap pun mulai mengunggahnya. Dan dalam hitungan jam saja, berita ini menjadi viral. Kini setelah berita viral itu dengan kasus itu, Brian sudah tidak bisa apa-apa. Bahkan nama ayahnya pun, pejabat itu juga terjerat dengan kotor. Karena dia tidak bisa memberikan contoh kepada anaknya. Anaknya menjadi orang jahat dan malah memukul seorang perempuan dan juga menendangnya dengan kasar. Hingga singkatnya saat itu di kampus, semua mahasiswa mulai membicarakan kejadian tersebut. Banyak yang tidak menyangka bahwa Brian yang selama ini dikenal sebagai anak pejabat kaya yang populer, ternyata dia juga adalah seorang cupu, seorang penakut, pengecut yang hanya berani dengan perempuan dan juga main keroyokan.
Tak hanya itu saja, media-media pun mulai meliput kasus ini. Dengan cepat nama Brian pun dan keluarganya menjadi perbincangan panas. Ayahnya yang seorang pejabat pun bahkan mulai mendapatkan tekanan dari berbagai pihak. Sementara saat itu, Munaro dirawat oleh warga sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Meskipun tubuhnya penuh lebam, hatinya merasa lega. Setidaknya kali ini kejahatan Brian tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Dia sudah mendapatkan akibatnya. Kini dia sudah dibawa ke kantor polisi. Dan dia pasti akan dihukum dengan kejam. Namun Munaro tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Brian mungkin sudah tertangkap. Tapi ia juga harus memastikan bahwa kasus ini tidak menguap begitu saja. Di dalam hatinya Munaro bertekad bahwa ia tidak akan pernah membiarkan laki-laki seperti Brian menghancurkan hidup perempuan lain lagi. Dan saat itulah, setelah Brian ditangkap dan akan dipenjarakan, Munaro dan Fanny kini bisa berkuliah mengejar cita-citanya dengan lebih tenang. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita-cerita menarik selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.